Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat montir semuanya, dan juga para subscriber. Selamat datang dan eh, terima kasih sudah berkunjung dan masih mengikuti channel saya. Di kesempatan ini saya akan lebih mengulas motor e-racing, bukan mau membuat sebuah tutorial ya. Ini ada di video source saya terdahulu. Ini sudah saya pasang karet intake karbu dan harmonikanya. Motor ini akan saya pasang karbu PWK ya, PWK KX85. Ya, ini karbunya, karbu Kawasaki KX85, jenis motor trail. Dia ukurannya 28. Ini mode PWK, scape-nya kayak bentuk oval. Sudah banyak e-racing yang menggunakan karbu jenis ini untuk meningkatkan performa atau meningkatkan power mesin 2 tak e-racing. Ya, dan ini saya menggunakan stang Beat Street karena sudah menggunakan peninggi atau racer. Kalau masih standaran, racernya bisa menggunakan stang CBR 150R ya, yang LED. Gasnya, motor gas kita gunakan Yamaha YZ 85 atau YZ Trail 85 ya. Kemudian nanti saya akan mengulas bagaimana cara meningkatkan performa power mesin dengan cara menggeser pengapian, dan kemudian nanti akan saya bongkar ini cc-nya berapa, maksudnya pistonnya ukurannya berapa, terus apalagi ya, nanti pokoknya ikuti aja lah ya. Oke, nanti saya bongkar dulu semuanya. Ya, ini sudah saya bongkar dan ini manitnya sudah dibubut. Kekurangannya dan kelebihannya manit bubutan ini yaitu, yang pertama, satu ya, untuk kekurangan manit yang sudah dibubut untuk motor harian atau untuk motor touring, ini daya dorongnya tuh kurang ya, karena terlalu ringan.
Ya di terlalu ringan sih enggak ya, maksudnya agak ringan gini ya. Jadi daya dorong, daya bantu putaran kruk asnya itu jadi berkurang ya. Magnet ini magnet berat ini fungsinya selain untuk menghasilkan kelistrikan untuk CDI dan juga untuk lampu. Ini fungsinya sebagai balancer ya. Kalau misalkan untuk sendiri enak-enak aja teman-teman ya. Tapi untuk berdua boncengan untuk touring menemu tanjakan di saat gigi 5 atau gigi 6 ya, untuk motor yang itu dia akan minta 5, 4, bisa juga 3, bisa juga ke gigi 2 ya. Kalau 1 ya jelas nggak mungkin, terlalu kasar. Itu biasanya terlalu ngedrop ya. Jadi nggak ada daya dorong nggak ada daya bantu dari magnet ini ya, atau dari balancer ini. Untuk motor harian atau untuk motor touring sebaiknya gunakan maksudnya jangan dipapas ya, lebih baik standar saja, kecuali untuk trek-trek datar. Karena kalau untuk motor touring itu treknya tuh nggak jelas, ada yang jauh, ada yang pendek, dekat maksudnya ada yang panjang itu tanjakannya, dan juga ada yang dekat. Mohon maaf teman-teman ya, nih ada suara-suara yang tertangkap di audio ini karena di rumah saya ada beberapa banyak villa yang disewakan dan sekarang hari Minggu. Oke, untuk magnet ya, ini untuk magnet. Jadi simpelnya gini, untuk motor touring atau harian lebih baik jangan papas magnet ini, tapi kecuali untuk motor balapan ya boleh papas ini karena treknya datar ya. Segitu aja ya. Selain fungsi ini untuk menghasilkan listrik, ini juga sebagai balancer. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pengapian, cara memajukan pengapian. Ya, untuk pengapian cara saya itu yaitu mengkikir atau mempapas bagian spi magnet ya, ini ya. Nah, spi magnet ini kita buang 1 mili. Posisi pasangnya yang dicoak itu di posisi belakang ya, jadi di belakang. Nah, kemudian yang masih standarnya tuh dipasang menghadap ke depan ya. Cara pengerjaannya mudah, menggunakan kikir saja. Ya, nah untuk memajukan pengapian otomatis dia akan kalau menggunakan busur derajat, pengapian dari standar misalkan 10 derajat setelah TMA ya. Maka kalau sudah dipapas, dikikir spi magnetnya ini, maka magnet akan bergeser ke depan searah berlawanan jarum jam itu sekitar 5 derajat, kurang lebih 5 derajat ya. Secara jelasnya, maka magnet akan lebih maju ya. Maka otomatis si pengapian akan lebih mundur. Jadi tadinya 10 derajat setelah TMA, maka jadi 5 derajat setelah TMA gitu. Jadi maksudnya disebut lebih mundur itu lebih awal ya, jadinya lebih awal, bukan lebih maju. Jadi kalau lebih maju pengapian, maka
bisa di 15 derajat tenaga malah ngedrop ya. Jadi kompresi ketika proses pengkabutan dia akan kurang matang. Jadi lebih mundurnya pengapian, otomatis pembakaran lebih cepat, gitu maksudnya ya. Dan cara lain juga bisa mengubah ini ya, buzzer. Bisa merubah buzzer juga dengan cara merapatkan si celah ini. Kita buka dulu. Ya, udah dibuka nih. Nah, ini untuk buzzer ini ada standarnya itu emang agak coak seperti ini ya. Dari sini tuh tembus panjang ke sini, jadi seperti berbentuk Y begini. Maka saya rapatkan ya. Apa tujuannya merapatkan ini? Saya gencet menggunakan tang. Aslinya sebetulnya dia rapat ke sini. Dia rapat ke sini ya. Ini aslinya rapat ke sini. Jadi saya rapatkan ke sini. Tujuannya adalah untuk bila mana pengapiannya itu terlalu maju ya. Terlalu maju itu yaitu terlalu cepat meledakkan mesin. Jadi terlalu cepat terjadi ledakan. Nah, jadi maka saya pusernya ini dimundurkan ya. Dimundurkan. Karena misalkan kalau di ini spi ini udah nggak bisa digeser-geser ya, coakannya, bekas coakannya ini atau papasan ini. Kalau misalkan kita balik seperti ini, otomatis dia akan pengapiannya ke standar lagi ya. Kalau dibalik seperti ini, coakannya, papasannya di depan, maka pengapiannya akan kembali standar. Ya, jadi untuk misalkan terlalu maju, maka saya kalau terlalu maju maka saya berubahnya di sini. Kita rapatkan jaraknya. Yang aslinya di sini, rapat ke sini. Ya, gitu. Kemudian lanjut ke bagian boring. Nanti saya buka dulu ya. Ya, ini sudah dibuka boringnya. Ini perlu diperhatikan untuk montir pemula yang mau korek-korek mesin 2 tak ya. Itu bagian lubang knalpot bagian atas itu. Nah, itu jangan diganggu ya, atau jangan kena sentuhan tuner, atau jangan dikurangin 1 atau 2 mili apalagi ya. Itu jangan ya. Karena kalau menghitung cc dari motor 2 tak itu semua ini posisinya berada di SHR ini, kepalanya berada di lubang atas bibir knalpot paling atas nih ya. Jadi posisinya seperti ini kelihatan. Nah, berada di paling atas. Nah, itu untuk cara menghitung cc, volume cc silinder menggunakan cairan minyak ke sini ya. Nah, kemudian kalau sudah nggak standar atau diganggu lubang ini, lubang knalpot yang bagian atas ini, kalau menggunakan rumus dasar yang sudah jadi, yang ada hitung-hitungannya di Google juga banyak ya, itu tidak akan ketemu. Misalkan CR-nya 58, malah cc-nya bukan 132,64 cc, bukan. Jadi malah 130 atau bahkan kurang, malah 129, bisa jadi seperti itu. Kalau knalpot lubang knalpot bagian atas ini di tuner atau dikurangin ya, itu sebetulnya nggak boleh. Untuk semua motor beratak ya nggak boleh ya. Ini perhatian untuk pemula, motor pemula yang baru mau terjun ke korek-korek mesin 2 tak, jangan menyentuh lubang knalpot bagian atas ya, jangan dikurangin. Kemudian untuk masalah head ini sudah saya ukur nih
dalamnya itu 2 mili. Nah, untuk air-racking untuk 2 mili itu ngawur ya. Untuk motor harian atau touring sebetulnya nggak boleh seperti itu, cukup 0,5 aja ya. Kemudian bila mana terlalu dalam atau terlalu banyak potong fuse head ini, motor itu akan tekan ya, power tinggi tapi nggak mau jalan, nggak mau lari, dia nahan dulu gitu, kayak gitu. Terus apa lagi ya, ini bagian lubang ini, transfer lubang 4 mili dari karter ke ruang bakar. Untuk touring maupun harian cukup dihaluskan saja, jangan dipertipis seperti ini. Kalau bawaannya itu tebal ya, ini jangan dipertipis. Ini kalau pertipis ini selalu ingin menggunakan knalpot kolong. Dikasih knalpot standar boros banget, borosan ya, jadi makan bahan bakar yang berlebihan. Mungkin ya cukup sampai di situ dulu ya teman-teman ya. Ini konten ini khusus untuk pemula yang baru mau main korek mesin 2 tak, harus diperhatikan ya, jangan asal-asalan ya. Ini bukan untuk apa ya, kasih tahu montir-montir senior, tapi ini untuk lebih ke pemula ya. Mungkin cukup sampai sekian dulu teman-teman ya, semoga bisa diambil manfaat dari konten ini. Cukup sekian dulu dari saya, tunggu konten di konten berikutnya ya. Bila mana ada uraian-uraian yang membingungkan, penjelasan bila mana ada penjelasan yang membingungkan dan kurang dimengerti, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Cukup sekian dulu, terima kasih sudah berkunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.